Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tahun 1970. Kisah dari keluargaku. Kami hidup di kampung. Kami bersawah, bertanaman padi. Pagi siap makan, ibu dan ayahku pergi ke sawah. Pulang dari sawah, ayahku mengajar mengaji. Aku menjaga adik-adik, ada 4 orang. Orang tuaku berangkat ke sawah. Begitulah seterusnya sampai kami beranjak dewasa. Tiba malam sudah makan, ayahku berkata, kita besok berangkat ke hutan untuk menanam karet. Aku anak tertua dan berkata, bagaimana sekolah kami, ayah? Jawabku, putuskan saja dulu. Nanti sesudah selesai bertanam karet, kembali sekolah, jawab ayahku. Kita ada berapa keluarga besok ke hutan. Pondok sudah ada kami buat di sana. Besok hari kita membawa perlengkapan hasil sawah. Kita cukup makan kita dalam 1 tahun, kata ibu. Walaupun berat rasanya, kami menyetujui usulan ayah. Besok pagi hari kami berangkat membawa bekal dan perlengkapan lainnya. Sesampai di dalam hutan ke tempat tujuan, masuklah kami ke pondok yang disediakan ayah. Ayah membuat perapian menghindari dari binatang buas. Ibu mulai berkemas, memasak ala kadarnya, dan kami makan bersama. Tiba sholat asar, kami sholat berjemaah dan imamnya ayahku sendiri. Setiap waktu sholat, kami selalu sholat berjemaah. Tiba malam pertama bermalam di hutan, banyak suara-suara yang menakutkan. Karena kecapean, kami tertidur pulas. Pagi hari kami mulai menebang kayu. Walaupun belum selesai, waktu tiba sholat kami pulang ke pondok melaksanakan sholat berjemaah. Sesudah sholat kami makan bersama. Begitulah seterusnya. Tiba di waktu malam ketiga, kami bermalam di hutan. Di situlah yang sangat menyeramkan. Kedengarannya gondang batak, ogung berkumandang di dalam hutan. Ada suara menotor di dalam hutan. Kami tidak bisa tidur. Ayah berkata, tidurlah nak. Kita, kata orang yang di duluan membuka hutan, ini biasa kedengarannya suara gondang. Mungkin orang halus mengadakan pesta. Kulihat dari sela-sela dinding pondok. Kami kulihat sunyi senyap, gelap gulita. Tidak ada apa-apa. Sudah berapa lama kami siap menebang pohon dan bertanam padi. Bertanam pohon karet sudah bisa agak santai dalam bekerja. Kami berkumpul sesama pembuka hutan dan berbincang-bincang. Ardi namanya, mengajak saya keliling hutan dan berkata, Herman, aku penasaran suara gondang yang semalam. Ayo kita ke sana. Kurasa suara gondang itu arah yang di sana. Gondang itu selalu menunjukkan ke suatu arah. Aku pun mengikuti. Kami pergi sama Ardi ke arah yang ditunjukkannya. Sampai di sana, alangkah terkejutnya kami melihat kursi terbuat dari batu dan patung-patungnya terbuat dari batu bersusun rapi. Aku heran, di hutan belantara ini ada kursi dan patung terbuat dari batu, kata Ardi. Ayo kita pulang, aku merinding melihatnya, jawabku. Tapi dia bertahan terus.
tidak mau diajak pulang. Di antara patung-patung ini ada yang berbelah kepalanya. Ardi mengambil daun, menyelipkan ke kepala patung. Datanglah hujan yang sangat deras. Ada suara dari belakang kami. Cabut daun yang kalian buat itu. Kami tengok ke belakang. Nampaknya ayahku menyusul kami dari belakang. Dan kami segera mengambil daun yang kami selipkan tadi ke kepala patung. Hujan pun berhenti. Ayo kita pulang, kata ayahku. Kami pun pulang dan dengan hati tak menentu. Sampai kami di pondok dan Ardi pun ikut. Duduklah dulu, ayah mau cerita, kata ayah. Iya ayah, jawabku. Dan Ardi duduk berhadapan dengan ayah. Ayahku mulai cerita. Di hutan ini banyak penunggunya. Jangan sering berkeliaran. Ayah cemas melihat kalian pergi ke arah pohon besar yang umurnya sudah beribu tahun. Di bawah pohon besar itu ada patung persembahan dan kursi-kursi yang dibawa kursi-kursi. Di bawah pohon itu tempat mereka berkumpul. Ayah melanjutkan, ada dulu anak gadis dan orang tuanya datang ke hutan sebelum kita. Tujuan mereka sama dengan kita, membuka hutan dan menanami pohon karet. Anak gadisnya mereka namanya Reni dengan kawannya Rita. Sering ke tempat persembahan, tempat kita tadi. Mereka menyelipkan daun ke kepala patung seperti yang kalian lakukan tadi. Mereka mempermainkan patung-patung itu. Patung itu dewa penghuni hutan ini. Kalau diselipkan daun, hujan terus sederas-derasnya datang. Diambil daunnya, hujan berhenti. Tidak seberapa lama mereka bermain-main, tiba-tiba mereka kejang-kejang. Orang tua mereka datang, anaknya tidak bernyawa lagi. Itulah ayah ke sana. Takut ayah nasib kalian seperti mereka. Ayah melihat kami dan bertanya, mengapa wajahmu pucat, Herman? Karena takut. Kau pun Ardi, pucat juga. Ayah berjalan mendekati kami dan memegang tangan kami dan kening. Kalian berdua sakit. Kita harus pulang ke kampung berobat. Iya ayah, kataku. Dua keluarga kami pulang kampung untuk berobat. Kami berobat di bawah ayah ke nenek jati. Kami bertemu dengan Ardi dan keluarganya sedang membawa Ardi berobat. Obat yang diberikan kepada kami yang diciri yang dicampur dengan ramuan. Setelah menerima obat, kami pulang bersama menuju rumah kami masing-masing. Sesudah beberapa hari kami di kampung, badan mulai sehat dan berencana kembali ke hutan. Sampai di hutan tempat pondok kami, ayah menasihati kami, kalau ada nanti nampak kalian orang berbaju hitam dan berkain hitam bertemu di sungai ataupun dalam hutan, terus cepat pulang. Jangan lihat ke belakang. Mereka lah penunggu hutan ini. Kalau kita tidak bersalah, mereka tak mau mengganggu kita, kata ayah. Malam tiba, terdengarlah suara burung hantu musang tertawa terbahak-bahak. Terasa sunyi menyeramkan. Aku pun merinding. Malam ada gondang dan monoton di dalam hutan tempat persembahan. Suara hiruk pikuk di dalam hutan. Suara gondang bergemuruh di dalam hutan. Rasanya takut dan merinding menyelimuti diriku. Setelah makan
Siap sholat, kami berbincang-bincang dengan ayah dan ibuku. Ayahku duduk termenung, mengenang masa lalu bersama orang tuanya, dan berkata, ibu kami cepat meninggal. Waktu ibu kami meninggal, belum ada agama. Ibu kami meninggal melahirkan anak keempat, waktu belum ada agama. Ibu kami dibuang beserta anaknya ke dalam jurang. Kata mereka yang dituakan, di desa ini mati melahirkan tidak bagus. Rohnya akan bergantayangan mengganggu orang kampung. Ayahku tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah. Mulailah meninggal ibuku, ayahku pun ingin merantau menitipkan kami sama nenekku. Berselang berapa tahun ayahku pulang dari rantau, ayahku sudah masuk Islam dan ayahku sangat taat beribadah. Kami mulai dewasa, ayahku nikah kembali. Semua yang ada di kampung agamanya Islam. Ayahku menuntun mereka masuk Islam. Aku bertanya kepada ayahku, bagaimana kami bisa menziarahi pemakaman ibuku? Aku tidak tahu di mana. Kita gondang supaya tahu kita ibu sekarang tempatnya di mana. Di dalam agama kita dilarang keras, jawab ayahku. Setiap mau lebaran orang pergi ziarah ke makam keluarganya. Kataku, akhirnya ayah memberi izin untuk bergondang. Ayah setuju, kami bergondang tunjukkanlah tempat di mana tulang belulang berkumpul. Kalau bergondang itu sudah untuk kami sekeluarga memanggil arwah. Mulai gondang adalah seorang yang kemasukan ibuku, menunjukkan di mana dia dibuang ke jurang, di mana ditempatkan tulang belulangnya. Walaupun sudah jadi tanah, kami bikin tanda dan semen. Mulai dari situlah kami ziarah ke makam ibu kami. Kalau mereka dulu menganggap mati melahirkan itu mati yang tidak bagus dalam Islam, dalam orang yang tidak beragama waktu itu. Islam itu mati syahid kalau kita mati yang melahirkan. Mendengar cerita ayah, kami pun ikut bersedih. Kulihat wajah ayahku terlukis kepedihan di hatinya. Kampung sebelah masih ada gondang, semua non-muslim. Di sana setiap pernikahan yang memotong kerbau atau lain-lainnya, mereka menggunakan gondang. Mereka bergondang dan menotor dengan keluarga mereka yang telah tiada atau meninggal walaupun sudah 50 tahun yang lalu. Mulai dari kejadian yang lalu, kami pun tak berani lagi bermain di lokasi yang membuat kami sakit di daerah persembahan. Sudah 1 tahun di hutan, pohon karet kami sudah mulai meninggi. Ayah dan ibu mau pulang ke kampung. Kami telah lama tinggal di tinggalkan di kampung ini. Anak-anaknya sangat senang mendengarnya, bahagia rasanya meninggalkan semua misterius yang ada di hutan. Besoknya kami bergegas pulang, bahagia rasanya keluar dari hutan yang sangat menyeramkan.
Sampai di kampung kami pun sekolah, walaupun tinggal kelas untung masih diterima. Sudah berapa lama di kampung ibuku sakit dan dibawa ke tempat nenek jati. Nenek jati mengambil sirih dan ramuannya, disuruh dikunyah ibuku. Inilah terakhir aku mengobati. Obatku sudah habis. Kalau sudah habis obatnya, Nek, dibuat lagi, jawabku. Tidak bisa lagi, karena obat itu terbuat dari bayi yang dimasak sampai menjadi tepung. Anak yang diambil itu anak hatoban. Mereka sudah beli marga sekarang. Zaman sekarang tidak ada lagi hatoban. Hatoban itu budak. Bidan pun sudah mulai masuk ke kampung kita ini, kata nenek jati. Ibu berkata, yang kumakan ini bayi manusia. Mau dimuntahkan ibu, tidak bisa, udah lagi masuk ke perut. Kisah tahun 70-an. Sekarang ibu telah meninggal. Ayah nikah lagi, menjual kebun karet demi anak dari istrinya. Walaupun hati ini pedih, kami ikhlas. Semoga ayah berbahagia dengan istrinya. Sampai disinilah kisahku, kisah dari keluargaku. Terima kasih sudah mau mendengarkannya. Semoga kisah ini dapat menghibur kita. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.